Halo, perkenalkan, Nama saya si Pena. saya maskot dari Pemilu 2009. Pada tanggal 9 April 2009 lalu, Anda sudah mencontrengkan? Terima kasih atas partisipasi Anda dalam mensukseskan Pemilu 2009 dengan menggunakan hak pilih Anda untuk memilih wakil di DPR, DPD, DPRD, DPRD Kabupaten. Apakah Anda tahu bagaimana caleg yang Anda pilih mendapatkan kursi di DPR? Memang bagaimana caranya? Inilah sistem pembagian kursi baru berdasarkan suara yang sah, sesuai dengan peraturan KPU nomor 15 tahun 2009. Setelah kertas suara kami kumpulkan, akan dilanjutkan pembukaan kotak suara dan perhitungan surat suara Anda dengan dihadiri saksi dari partai politik, Panwaslu, dan masyarakat setempat. Kamu semua juga bisa ikutan loh. Lalu, bagaimana dengan surat suara yang tidak sah? Tentunya kami hitung juga, namun dipisahkan pada wadah atau kotak yang berbeda untuk dilaporkan bersama surat suara yang sah. Kemudian, jumlah suara yang sah dari setiap TPS akan dikirimkan ke PPK dengan batas waktu 1 kali 24 jam. Setelah itu, dikirim ke KPU Kabupaten atau Kota. Dan setelah diperiksa, dikirim ke KPU Provinsi. Terakhir, atau setelah terkumpul semua, surat suara dikirim langsung ke KPU Pusat. Setelah itu, Setelah semua surat suara sah nasional terkumpul, KPU akan mengumumkan paling lambat 30 hari setelah hari dan tanggal pemungutan suara. kenapa harus dikumpulkan terlebih dahulu? Tujuannya adalah untuk menentukan partai mana yang berhak mendapatkan kursi setelah memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5% dari jumlah suara yang sah secara nasional. Partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara sah berhak untuk diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan anggota DPR. Misalnya, dari 38 partai peserta pemilu, setelah disaring dengan ambang batas 2,5%, ternyata hanya 8 partai politik yang berhak ikut serta dalam perhitungan perolehan kursi di seluruh daerah pemilihan anggota DPR. Setelah partai politik yang telah melewati ambang batas suara ditetapkan, dilanjutkan dengan penghitungan suara dan penetapan perolehan jumlah kursi parpol di 77 dapil di Indonesia. KPU menetapkan jumlah suara sah masing-masing partai yang melewati ambang batas perolehan suara di seluruh 77 dapil. Sebelum menetapkan perolehan jumlah kursi parpol di dapil yang bersangkutan dengan contoh dapil 3, terlebih dahulu menetapkan bilangan pembagi pemilihan atau BPP. Caranya, membagi jumlah seluruh suara sah yang ada di dapil tersebut dengan jumlah kursi di dapil tersebut. Parpol yang telah memenuhi ambang batas perolehan suara, yaitu Partai Durian, Mangga, Pisang, Jambu, Nanas, Duku, Jeruk, dan Apel, akan diikutkan dalam pembagian kursi tahap 1. Pada tahap 1, jumlah suara sah berupa perolehan suara 8 partai tersebut adalah 586 suara yang akan dibagi untuk 10 kursi, sehingga angka BPP-nya adalah 58. Pada tahap 2, memberi kursi kepada partai yang sisa suaranya dari tahap 1 mencapai 50% BPP. Jika terdapat sisa kursi yang belum terisi di dapil, maka sisa kursi tersebut akan dibagi pada tingkat provinsi pada tahap 3. Untuk dapil yang tidak memiliki sisa kursi, tidak diikutkan pada perhitungan tahap 3 atau tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi, jumlah sisa suara seluruh partai politik dari seluruh dapil akan dihitung kembali. Kemudian akan dibagi jumlah sisa kursi yang belum terbagi dari seluruh dapil untuk mendapatkan bilangan pembagi pemilihan DPR baru atau BPP baru tingkat provinsi. Partai yang sisa suaranya memenuhi BPP baru akan mendapatkan kursi di dapil dengan sisa suara terbanyak. Jika masih ada sisa kursi, maka sisa suara tersebut diurutkan berdasarkan sisa suara terbanyak. Contohnya,
Partai Jeruk akan mendapat 1 kursi di dapil yang menyumbangkan sisa suara terbanyak. Sedangkan Partai Duku akan mendapat 1 kursi di dapil yang masih memiliki sisa kursi. Bagaimana caranya caleg pilihan kita mendapatkan kursi di DPR? Setelah partai-partai memperoleh jumlah kursi, barulah penetapan calon terpilih. Ini berdasarkan atas peringkat suara terbanyak yang diterima setiap calon anggota DPR. Pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sesuai jumlah kursi yang diperoleh tiap parpol. Apakah calon terpilih ini bisa diganti? Apabila calon terpilih meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi syarat calon atau terbukti melakukan tindakan pidana politik uang atau pemalsuan dokumen, maka ia akan digantikan oleh calon dari dapil yang sama yang menempati peringkat urutan suara sah terbanyak berikutnya. Jadi, begitu penjelasannya. Mudah-mudahan caleg yang kita pilih bisa mendapatkan kursi di DPR. Pemilih cerdas, memilih pemimpin yang berkualitas.